Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai sih Bu. Kok kayak nggak semangat ya? Kenapa puasa? Emang puasa harus lemes gitu? Ulang ah. Sampurasun. Ya. Aduh Bu, jam-jam segini tuh jam-jam rawan ya, rawan ngantuk, mulai lapar gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan menuntut ilmu, teman-teman selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala virus dan penyakit ya. Pokoknya sehat walafiat karena semester 8 sudah Ibu sampaikan berkali-kali adalah masa perjuangan titik darah penghabisan gitu ya. Teman-teman baru bisa tidur nyenyak, baru bisa healing tanpa diganggu gitu ya dengan deadline untuk menyelesaikan skripsi. Biasanya kalau sudah ada satu nih pecah telur gitu ya untuk sidang, itu tuh nanti akan berbondong-bondong gitu ya. Semua juga tiba-tiba rajin bimbingan gitu ya, tiba-tiba mencari pembimbing gitu ya, baik online maupun offline. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan dalam menghadapi ibadah saum. Jadi jangan lemes ya. Masih banyak yang yang nggak sahur tapi masih semangat ya. Jadi sekarang mah puasa mah harus semangat karena kuliahnya cuma 1 jam. Kebayang kan nungguin mahasiswa masuk, nungguin buka kamera, belum presentasi udah beres. Gitu ya. Karena barusan di kelas ES saja begitu. Baru akan sesi tanya jawab, Bu, sudah habis waktunya. Ih, meni terame kuliah teh gitu ya. Tapi mudah-mudahan di kelas ini lebih berjalan dengan lancar sehingga teman-teman bisa memahami untuk pertemuan kali ini adalah presentasi kelompok 3 membahas tentang kognisi guru. Di mana kognisi guru di sini adalah membahas terkait karakteristik, terkait asumsi-asumsi yang salah terhadap proses pembelajaran, terus ada sistem keterbukaan secara psikologis. Kenapa sih guru harus terbuka pada saat proses mengajar? Kemudian ada fleksibilitas kognitif. Jadi seorang guru tuh nggak boleh kaku katanya ya, harus fleksibel dengan keadaan anak-anak gitu ya, yang kadang mood belajar, yang kadang bad mood belajarnya. Di sini akan dibahas tentang bagaimana asumsi-asumsi yang salah, bagaimana cara guru untuk berpikir, cara guru untuk menghayal, membuat, menciptakan proses pembelajaran yang efektif atau menyenangkan bagi siswa. Ya, karena proses pembelajaran yang menyenangkan itu setiap siswa berbeda-beda. Ada yang gurunya tidak masuk baru senang gitu ya belajarnya. Ada yang gurunya menerangkan baru senang. Ada yang gurunya memberikan tugas banyak nggak senang-senang gitu ya. Itu asumsi-asumsi yang salah yang terjadi pada proses pembelajaran. Sehingga seorang guru harus memiliki pengetahuan ini. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara presentasi kelompok 3. Silakan. Kayaknya dianya kena ini ya sinyalnya. Nge-freeze kalau di saya. Ya, silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhempas ya. Oh, ada. Silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah psikologi yaitu yang terhormat Dr. Randa Bunda Saraswati MPD dan yang terhormat kepada kelompok 3 untuk presentasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Diah Widya Putri, NPM 18500074, perwakilan dari kelompok 4 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kali ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang kognisi guru. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Pertama yaitu ada Nurul Hidayati, kedua ada Ida Miftahul Faris, ketiga ada Indria Rahayu, keempat ada Nagita Putri, kelima ada Malika Nur Agustin, keenam ada Francisca Kapan. Selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi hari ini. Pertama yaitu ada pembukaan, kedua ada penyajian materi, ketiga ada sesi tanya jawab, keempat penutup, dan kelima masukan dari dosen pembimbing. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pertama, yaitu mengenai pengertian kognisi guru yang akan dijelaskan oleh Saudari Malika. Kepada Malika, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberikan pengertian tentang kognisi guru. Kognisi guru merupakan bagian intelektual guru yang merajuk pada aktivitas penerimaan, penafsiran, pemikiran, pengingatan, penghayalan atau penciptaan, pengambilan keputusan, dan penalaran guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik. Kognisi guru merupakan faktor penting dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku. Maka, guru akan terbantu apabila memahami kognisi dan dinamika dasarnya, baik kognisi siswa maupun dirinya. Bagaimana guru memandang satu kejadian seringkali menentukan reaksinya terhadap rangsangan yang diterimanya, sehingga konsekuensinya, walaupun dua orang guru atau lebih mengalami kejadian yang sama, mungkin akan memberikan reaksi yang berbeda. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Hasil diskusinya. Kita lanjut kepada materi selanjutnya mengenai asumsi yang salah yang akan dibacakan oleh Saudari Nagita. Kepada Nagita, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan asumsi-asumsi yang salah. Proses kognitif yang dilakukan individu akan ditentukan oleh asumsi yang melatar belakanginya. Asumsi kognitif yang berupa hipotesis, keyakinan, atau konstruk merupakan landasan untuk membuat proses kognisi dalam berbagai tindakan dan situasi. Asumsi kognitif akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas proses kesadaran dan akan menjadi landasan untuk membangun perilaku berikutnya. Agar kognitif dapat berlangsung efektif, maka asumsi yang benar. Apabila asumsi salah, maka hasil kognitifnya pun akan salah. Berikut akan dikemukakan beberapa asumsi yang salah, yaitu satu, perkembangan. Asumsi yang salah hampir seluruhnya dipelajari, meskipun beberapa teori meyakini bahwa kesalahan asumsi didasari oleh predisposisi biologis proses pembelajaran yang menyebabkan
Asumsi salah diperoleh 5 cara, yaitu melalui pengalaman langsung, terjadi dengan kejadian-kejadian seolah-olah mengalami sendiri, pengajaran langsung, dan logika simbolik, konstruksi yang salah dalam hubungan sebab akibat. Yang kedua, karakteristik. Asumsi yang salah mempunyai beberapa karakteristik dalam hal dimensi waktu, pola-pola kesalahan yang mendasari, dan asumsi berbahaya dan tidak berbahaya. Asumsi salah berkenaan dengan masa lalu, sekarang, yang akan datang. Ada orang yang mempunyai asumsi yang berkenaan dengan masa lalunya, misalnya, orang tua saya tidak mencintai saya. Dengan asumsi ini, maka ia tidak mau bergaul dengan orang lain karena ia beranggapan bahwa orang tua tidak mencintainya, apalagi orang lain. Asumsi ia mencari pekerjaan yang gampang dan di luar minatnya. Selanjutnya, asumsi salah dapat berkenaan dengan masa yang akan datang. Misalnya, kalau saya menikah, nanti pasti saya tidak akan bahagia. Asumsi itu timbul berdasarkan pengamatannya bahwa ibunya atau orang sekelilingnya sudah bercerai berkali-kali. Setiap asumsi ini dapat terlihat sangat signifikan dalam hidup. Dalam beberapa kasus, orang yang mempunyai ketiga macam asumsi salah itu pada akhirnya dapat melumpuhkan dirinya sendiri. Yang ketiga, pola-pola asumsi salah. Orang yang dipengaruhi oleh asumsi salah akan menghambat hidupnya sendiri sehingga membatasi gerak hidupnya. Asumsi salah dikelompokkan ke dalam kategori dalam bentuk yang berjenjang. Yang keempat, hal yang mendasar kekurangan asumsi salah selalu dapat ditelusuri ke belakang berkenaan dengan kekurangan yang ada dalam dirinya. Untuk alasan ini, asumsi salah tidak saja sebagai indikator masalah yang menghadapi seseorang, akan tetapi juga sebagai indikator alasan kekurangmampuan orang dalam menyesuaikan diri mencapai kebahagiaan. Yang kelima, asumsi yang berbahaya dan tidak berbahaya. Semua asumsi negatif tidak selalu menimbulkan gangguan psikologis. Asumsi salah yang berbahaya dapat berupa ucapan semua orang yang kukasihi harus mencintai saya. Asumsi yang tidak berbahaya dapat dilihat dari kalimat, misalnya, saya memiliki orang yang baik yang pernah saya sayangi. Yang keenam, penolakan terhadap perubahan. Asumsi yang salah sulit sekali diubah karena beberapa alasan, yaitu dianggap sebagai hal yang bersifat pribadi, telah ada sejak kanak-kanak, sudah merupakan bagian integral dengan kepribadian. Orang-orang yang menghabiskan waktu setempat abad atau lebih selalu sulit untuk berubah karena berarti ia harus merubah pemahaman selama umurnya yang telah dipercayai bahwa konflik psikologis tidak perlu dan harus dihindari. Yang ketujuh, pemeliharaan. Asumsi salah cenderung akan selalu dipelihara dan menolak perubahan karena mereka beranggapan telah terbukti benar, dan hidupnya orang memelihara asumsi salah untuk dianggap benar dalam hidupnya dengan cara tidak memberikan perhatian dengan selektif, memberikan perhatian dengan selektif, penghargaan yang dibuat-buat, meminta umpan balik, penguatan sebentar, dan disonansi kognitif. Sekian penjelasan saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nagita yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pertimbangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Kepada Nurul, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu beberapa pertimbangan dalam menghadapi guru yang memiliki asumsi salah. Dalam menghadapi guru dengan kasus asumsi salah, ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan. Antara lain yang pertama, kesabaran. Supervisor atau pihak-pihak yang menghadapi guru seperti kepala sekolah, pengawas, guru senior, dan sebagainya harus memiliki kesabaran dalam menangani guru dengan kasus asumsi salah. Hal ini disebabkan karena seringkali asumsi salah memerlukan banyak waktu untuk dapat diungkapkan agar muncul ke permukaan. Hendaknya hal itu dihadapi secara sabar.
dan menghindari menginterogasi secara langsung. Karena semakin dilakukan interogasi langsung, maka asumsi-asumsi salah yang ada dalam diri guru akan semakin sulit keluar. Yang kedua, reaksi yang tidak membantu. Supervisor hendaknya menunjukkan reaksi yang sedemikian rupa agar dapat membantu guru. Pimpinan atau pengawas harus berhati-hati untuk tidak mendorong terbentuknya sebuah asumsi yang salah dan tidak menyimpulkan dan membentuk asumsi yang salah itu sendiri. Yang ketiga, emosi. Supervisor harus memahami bahwa walaupun masalahnya dalam kaitan dengan kognisi, akan tetapi tidak boleh mengabaikan keterkaitannya dengan faktor emosional. Hal ini berarti bahwa supervisor harus memperhatikan kondisi emosional guru dan keterkaitannya dengan kognisi. Yang keempat, asumsi yang tidak disadari. Asumsi salah yang paling merusak adalah asumsi yang seringkali tidak disadari dan sangat percaya bahwa asumsi itu benar. Kepercayaan ini memperlihatkan perilaku individu itu sendiri yang seringkali dapat menipu supervisor. Dalam hubungan ini, supervisor harus sangat hati-hati dan cermat dalam merespon semua aktivitas guru. Yang kelima, validitas. Supervisor harus menyadari bahwa tidak semua asumsi itu salah. Oleh karena itu, supervisor harus mampu menelaah secara hati-hati dan mempunyai bukti yang cukup untuk memastikan bahwa asumsi itu salah. Yang keenam, berbagi asumsi. Dalam supervisi kepada guru, supervisor dapat berbagi pengalaman bersama guru dalam hal kesamaan asumsi. Hal itu dilakukan dengan menunjukkan kesamaan asumsi itu kepada guru, namun supervisor harus dapat menunjukkan bahwa hal itu salah dan harus diperbaiki. Dengan cara itu, guru akan merasakan sikap empatik dari supervisor sehingga memungkinkan jalannya supervisi menjadi lebih efektif. Guru yang berusaha menyembunyikan asumsinya yang salah dan berusaha untuk menghindari adanya upaya untuk mengungkapkannya. Meskipun demikian, ada kemungkinan memanifestasikan sesuatu yang kurang baik sebagai efek dari asumsi salah. Supervisor harus berhati-hati terhadap kemungkinan itu dan mengkaji dengan cermat berbagai isyarat yang terkait dengan asumsi salah, serta mencari isyarat yang terkait dengan asumsi salah yang sebenarnya. Yang kedelapan, menghilang asumsi. Supervisor tidak dapat membuat alasan, bukti, atau bicara dengan guru di luar asumsi salah. Supervisor harus secara terus-menerus menyajikan bukti asumsi salah sampai guru tidak dapat membantahnya. Supervisor harus membantu guru untuk dapat mengenali tidak hanya asumsi salah saja, tetapi juga penyebab asumsi salahnya. Yang kesembilan, melibatkan supervisor dalam masalah. Supervisor dapat berperan sebagai bagian integral dari asumsi salah dalam dua acara, yaitu yang pertama, supervisor dapat menjadi sasaran asumsi salah, dan kedua, guru dapat memproyeksikan asumsi salahnya kepada supervisor. Yang ke-10, membuktikan asumsi salah. Seringkali guru dapat memanipulasi dengan membuktikan bahwa asumsinya benar. Dalam hubungan ini, supervisor harus berhati-hati dan mampu mengajak mereka agar tidak terpengaruh oleh keinginan guru. Peran supervisor ialah mengajak guru bahwa tidak ada peristiwa yang tidak dapat dielakkan yang menyebabkan bencana psikologis dan orang memiliki alternatif konstruktif untuk menghadapi peristiwa traumatik. Yang terakhir, kenyataan yang baru. Perubahan dari asumsilah menjadi asumsi benar tidak selalu perlu dan secara otomatis membawa kompetensi psikologis untuk menemukan kenyataan baru. Supervisor harus terus mencoba mengurangi semua asumsi salah lewat proses supervisi dan kemudian membangun kembali asumsi-asumsi yang benar. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Saudari Nurul yang telah menjelaskan hasil diskusinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pengertian fleksibilitas kognitif yang akan dijelaskan oleh Saudari Malika. Pada Malika, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fleksibilitas kognitif. Fleksibilitas kognitif atau keluasan kognitif adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara simultan dan memadai dalam suatu situasi tertentu. Hal ini mengacu kepada dimensi keterbukaan pikiran, kemampuan adaptasi, dan resistensi terhadap ketertutupan yang prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Guru yang efektif memiliki kecakapan kognitif yang fleksibel, sebagaimana telah diperkuat dengan beberapa studi empiris. Misalnya, menurut Goodland tahun 1959 menyarankan bahwa perilaku guru yang fleksibel paling relevan dengan perbuatan yang efektif dalam kelas. Menurut Ryan tahun 1960, dalam studi tentang karakteristik guru menyarankan bahwa pola-pola perilaku mengajar dinilai dengan kecakapan kognitif. Penggunaan fleksibilitas kognitif sebagai dasar kompetensi telah banyak dikembangkan dalam seleksi dan pendidikan bagi calon konselor. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa keberhasilan proses konseling sangat ditentukan oleh karakteristik kepribadian konselor. Kepribadian konselor merupakan prapotensi dalam penentuan kompetensi profesionalnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Malika yang telah menjelaskan hasil diskusinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik kognitif guru yang akan dijelaskan oleh Saudari Nagita. Kepada Nagita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan karakteristik kognitif guru. Fleksibilitas luas yaitu menunjukkan keterbukaan dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar, mempertimbangkan berbagai alternatif cara untuk mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa, dapat merencanakan sesuatu dalam keadaan mendesak, proses kognitif nampak luas dan tidak terhambat, dapat menggunakan humor dalam menciptakan situasi yang menarik, melihat apa yang sedang dilakukannya di kelas. Kaku, nampak terlalu dikuasai oleh rencana pelajaran, rencana dan penggunaan waktu yang kaku, terjerat dalam penyimpangan, tidak mampu menangani sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, terutama dalam keadaan mendesak. Proses kognitif nampak lambat dan kaku, tidak mampu melihat dirinya secara perspektif dan memaafkan diri sendiri dan berusaha mempertahankan diri. Sekian, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nagita yang telah menjelaskan hasil diskusinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sikap kognitif terhadap siswa yang akan dijelaskan oleh Saudari Idam. Kepada Idam, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu sikap kognitif terhadap siswa. Fleksibel, responsif terhadap kelas, melihat, mendengar, dan merespon terhadap masalah-masalah seperti disiplin, kurang perhatian, kesulitan belajar, kebutuhan siswa, dan sebagainya. Memandang siswa sebagai mitra dalam proses pendidikan. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap siswa berdasarkan bukti yang memadai. Yang terakhir, keseimbangan dalam penggunaan ganjaran dan hukuman. Yang kaku, tidak mencatat tanda-tanda masalah yang timbul. Yang kedua, terlalu memperhatikan anak yang pandai dan kurang memperhatikan anak yang lambat. Terus memandang siswa lebih rendah dan melindungi siswa dengan penilaian secara intelektual. Membuat penilaian secara serempang. Yang terakhir, lebih banyak menghukum dan kurang memberikan ganjaran secara memadai. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.
lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sikap kognitif terhadap materi yang akan dijelaskan. Untuk selanjutnya itu sikap kognitif terhadap materi pelajaran dan metode pengajaran fleksibel dan kaku. Fleksibelnya yang pertama menggunakan bermacam-macam metode secara kreatif. Yang kedua fleksibel dalam melaksanakan rencana dan selalu berusaha mencari pengajaran yang efektif. Yang terakhir pendekatan lebih bersifat problematika. Yang kakunya yang pertama sedikit menggunakan metode mengajar. Yang kedua terikat kepada satu atau dua format dalam rencana pelajaran. Yang terakhir pendekatan lebih bersifat perspektif. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudari Idan yang telah membacakan hasil materinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai keterbukaan psikologi 1 yang disampaikan oleh Saudari Indri. Saudari Indri, saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi mengenai keterbukaan psikologis. Di samping fleksibilitas kognitif, karakteristik kepribadian yang mendasari kompetensi profesional guru adalah keterbukaan psikologis. Karakter ini menunjukkan sikap yang terbuka dalam berpikir dan bertindak. Orang yang terbuka ialah orang yang secara relatif memiliki derajat yang tinggi dalam komunikasi diri, dan sebaliknya orang yang tertutup lebih banyak mengisolasi diri dari berbagai bagian pengalamannya. Karakteristik ini sangat penting bagi seorang guru yang memikul tanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian setiap peserta didik. Selanjutnya, dilihat dari fungsi dan peranannya, keterbukaan psikologis itu merupakan karakteristik kepribadian yang penting. Untuk dapat memainkan peranannya sebagai fasilitator pembelajaran, guru harus terbuka dalam pikiran maupun tindakannya, karena ia senantiasa akan berinteraksi dengan siswa sebagai pribadi. Proses belajar mengajar yang efektif menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap siswa, serta terciptanya suasana hubungan yang mendorong siswa untuk mengembangkan diri. Guru harus senantiasa terbuka dalam menghadapi berbagai rangsangan yang datang dari siswa atau dari pihak lainnya. Keterbukaan ini akan mendukung terciptanya pola-pola hubungan yang bersifat pedagogis. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Indri yang telah menjelaskan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan beralih ke acara selanjutnya mengenai sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk mengirimkan pertanyaan dan dengan menyertakan nama dan kelompok masing-masing. Silahkan. Izin bertanya, moderator. Boleh sebutkan nama, NPM, serta pertanyaannya. Ya, terima kasih. Nama saya Regisa Aulia, NPM 18500694 dari kelompok 4. Izin bertanya, mengapa kualitas pribadi konselor dapat menentukan proses konseling? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Regisa yang telah bertanya. Silakan kepada Indah, silakan menyebutkan nama, NPM, dan kelompoknya. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Indah Puspitasari dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa seorang guru atau pendidik perlu memahami perkembangan kognitif peserta didik sebelum memberikan materi pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Indah. Boleh untuk Widi, sebutkan nama, NPM, dan kelompoknya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, saya Widi dari kelompok 2. Ya, izin bertanya, apakah ada faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan kognisi seiring dengan bertambahnya usia? Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudari Widi. Untuk teman-teman yang bertanya, boleh untuk mengirimkan pertanyaan di room chat juga ya. Terima kasih. Silahkan untuk Sito, sebutkan nama, NPM, dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Sito Nataliadi, NPM 1850-693. Saya ingin menanyakan, menurut kelompok kalian, mengapa kognitif dan kognisi itu sama? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Sito. Selanjutnya boleh untuk Anti, sebutkan nama, NPM, dan kelompoknya. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Anti dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana contoh penerapan kognitif dalam pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Anti. Boleh untuk selanjutnya Saudari Salsabila Fitri, sebutkan nama, NPM, dan kelompoknya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Salsa, NPM-nya 79 dari kelompok 6. Izin bertanya, mengapa keterbukaan psikologis guru sangat penting dalam proses belajar mengajar? Terima kasih. Baik, itu dia pertanyaan dari ke-6 kelompok yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mohon untuk menunggu waktu terlebih dahulu supaya kelompok kami bisa menjawab. Terima kasih. Sambil menunggu untuk menjawab, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Husni, Hadir, Ibu. Regisa, Regisa, Hadir, Bu. Malika, Hadir, Ibu. Siti Aisyah, ada Siti Aisyah, tidak ada Siti Aisyah, Wisnu Aji, Hadir, Bu. En Nurlita, Hadir, Bu. Widi Siti, Hadir, Bu. Sita Darajatin, Hadir, Bu. Safa, Hadir, Bu. Fajar, Widya, Hadir, Bu. Nurul Hidayati, Hadir, Bu. Muhammad Ilham, Hadir, Ibu. Sofilia, Hadir, Bu. Adit Permanajati, Hadir, Ibu. Mila Juniati, Hadir, Ibu. Ana Kamila, Hadir, Bu. Francisca Kapan, Idam, Hadir, Bu. Hadir. Safira, ada Safira, Fahri, Putri Nabila, Hadir, Ibu. Enci Nani, Hadir, Bu. Sito,
Hadir, Bu. Pani, Hadir, Bu. Ersa, Hadir Ibu. Siska, ada Siska, Ada Ibu, mohon maaf sinyalnya. Alvina, Alvina ada, tidak ada. Anissa Puspitasari, Hadir Bu. Indah Puspitasari, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Nagita Putri, Hadir, Bu. Diska, Hadir Bu. Indria, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir Ibu, maaf off cam sinyalnya jelek. Tiara Roza, tidak ada Tiara Roza, Ginulur, Ginulur, ah, Yanti, Hadir Ibu. Apridita, Hadir, Bu. Ella, Siti, Hadir, Ibu. Anti, Hadir Bu. Aldi Surya, Hadir, Bu. Sandy, Hadir, Bu. Denny, Hadir, Bu. Iswandana, Hadir, Bu. Rahma. Hadir Ibu. Oke. Ya, silakan saya serahkan kembali ke moderator. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Indah akan dijawab oleh Saudari Nagita kepada Indah dan Nagita. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indah. Mengapa seorang guru atau pendidik perlu memahami perkembangan kognitif peserta didik sebelum memberikan materi pembelajaran? Karena seorang guru harus memahami tingkat perkembangan dan pertumbuhan siswa, yaitu agar guru dapat menciptakan ruangan kelas yang tepat bagi peserta didik dan agar guru dapat memberikan motivasi atau nasihat terhadap anak-anak yang sesuai dengan usianya. Sekian dari saya. Apakah cukup, Indah?
Saudari Indah, apakah cukup dipahami? Cukup. Terima kasih kepada Saudari Nagita yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Indah. Selanjutnya pertanyaan dari Widi akan dijawab oleh Saudari Indri. Kepada Indri saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widi. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah ada faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan kognitif seiring bertambahnya usia? Di sini ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi kognitif. Yang pertama adalah usia. Semakin bertambahnya usia akan semakin menurunnya fungsi kognitif. Selanjutnya gender, ras, genetik, dan penyakit-penyakit seperti tekanan darah, penyakit jantung, kolesterol, obesitas, penyakit masalah nutrisi, mengonsumsi alkohol terlalu banyak, merokok, dan trauma. Sekian, terima kasih. Kepada Widi, apakah cukup dipahami? Sudah cukup baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin membantu untuk menjawab? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan Regisa yang akan dijawab oleh Saudari Malika. Ada Malika, saya persilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Regisa, mengapa kualitas pribadi konselor dapat menentukan proses konseling? Karena kepribadian konselor merupakan prapotensi dalam penentuan kompetensi. Profesionalnya, konselor sebagai pribadi harus mampu menampilkan jati dirinya secara utuh, tepat, dan berarti, serta membangun hubungan interpersonal yang baik sehingga menjadi motor penggerak keberhasilan layanan atau peserta didik. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Untuk Regisa, apakah sudah dipahami? Sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Sito yang akan dijawab oleh Saudari Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jawab pertanyaan dari Sito. Mengapa kognitif dan kognisi itu sama? Menurut kelompok kami, kognitif dan kognisi itu berbeda. Kognitif adalah kemampuan untuk berpikir, kenali jenis, kegunaan, dan dampaknya. Kognitif adalah hal yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. Sementara itu, kognisi merupakan suatu proses yang berhubungan dengan memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Kepada Sito, apakah sudah cukup dipahami? Terima kasih, cukup. Ya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Saudari Anti yang akan dijawab oleh Saudari Malika. Kepada Malika, saya persilahkan. Pertanyaan dari Anti, bagaimana contoh penerapan kognitif dalam pembelajaran? Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Itu paling contoh penerapan kognitif dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Anti, apakah sudah cukup dipahami? Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya.
Sudah semua terjawab pertanyaan? Satu lagi, Ibu. Oh ya, salah satu lagi dinantikan. Yang belum bertanya dari perwakilan kelompok, nanti kita akan alihkan ke e-learning atau LMS ya. Dan bagi yang sudah bertanya juga nanti dimasukkan juga di e-learning ya oleh anggota kelompok, atau oleh penanya, karena waktunya kalau di saya tinggal 1 menit lagi. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Salsabila yang akan dijelaskan oleh saudari. Kepada Ida saya persilahkan. Terima kasih moderator. Untuk pertanyaan Caca, mengapa keterbukaan psikologis guru sangat penting dalam proses belajar mengajar? Pentingnya keterbukaan psikologi guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, bahwa keterbukaan psikologi merupakan prakondisi yang penting untuk dapat memahami pikiran, perasaan orang lain. Dalam hal ini, guru diharapkan agar mampu memahami pikiran dan perasaan setiap siswa. Yang kedua, bahwa keterbukaan psikologi guru penting untuk menciptakan suasana antara pribadi yang dapat mendorong siswa untuk pengembangan diri. Mungkin jawaban dari saya segitu. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk saudari Salsabila, apakah cukup dipahami? Paham, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Pertanyaan dari ke-6 kelompok telah terjawab. Selanjutnya saya akan membacakan hasil kesimpulan pada kelompok 3 hari ini, yaitu pada hakikatnya tugas guru tidak terbatas hanya mengajar dan mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Akan tetapi guru juga dituntut untuk secara terus-menerus melakukan pengembangan, mengadopsi berbagai inovasi dan kreasi, mengkaji, mengamati, dan menganalisis banyak hal mengenai pendidikan. Kognisi guru merupakan bagian intelektual guru yang merujuk pada aktivitas penerimaan, penafsiran, pemikiran, pengikatan, peninggalan, dan penciptaan. Pendidik asumsi guru, asumsi kognitif berupa hipotesis, keyakinan, dan konstruk merupakan landasan untuk membuat proses kognisinya dalam berbagai tindakan dan situasi. Proses belajar mengajar yang efektif menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap siswa serta terciptanya suasana hubungan yang mendorong siswa untuk bisa mengembangkan diri. Baik, itu dia kesimpulan dari materi hari ini. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang terhormat Ibu Devi Rahmiati yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyimak pada presentasi hari ini sampai akhir. Harapannya dari apa yang kita diskusikan bisa jadi manfaat untuk ke depan. Karena acaranya sudah berakhir, saya akan tutup. Supaya lebih semangat, saya akan menutupnya dengan pantun ya. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan materi dengan lengkap dan luar biasa. Terima kasih kepada moderator yang dengan semangat memberikan motivasi gitu ya, biar yang bertanya banyak, yang menjawab semangat gitu ya, sampai ditutup dengan pantun. Untuk
minggu depan kita masuk lagi masih di jam yang sama, yaitu pukul 8.30 sampai 9.30 ya. Karena ini sudah lewat di jam saya, nanti pertanyaan-pertanyaan silahkan dituliskan lagi di LMS dan akan saya berikan penguatan-penguatan di dalam forum diskusi pertemuan ke-8 ya. Dipersiapkan untuk kelompok 4 harus lebih bagus lagi dari kelompok 3. Semoga puasanya semua lancar ya, baik yang perempuan maupun laki-laki. Yang ditanya sudah berapa hari puasa ya, tapi sudah mudah-mudahan sehat lahir batin ya, tanpa terkecuali teman-teman diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas-tugas maupun tugas akhir. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Yang mau melanjutkan istirahat silahkan. Sampurasun. Ibu kalau recordingnya dikemanain, Bu? Di stop aja, nanti di-upload di YouTube, nanti linknya baru diserahkan ke Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Inlet, Bu. Ya, silakan Ida. Bu. Ya.